Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Wahyu Wiranda. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai sejarah keperawatan. Seperti yang kita tahu, sejarah merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik yang terjadi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi mereka yang mengalaminya secara langsung ataupun tidak langsung. Sejarah keperawatan itu sendiri merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang melibatkan masalah keperawatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan keperawatan pada zaman dahulu sendiri seperti peran dan sikap masyarakat, yang dimana peran dan sikap masyarakat ini pada zaman dahulu menganggap bahwa perawat itu hanya dilakukan oleh wanita saja. Tetapi sekarang keperawatan itu sendiri sudah mulai berkembang dan tidak hanya dilakukan oleh wanita saja, bahkan lelaki pun sekarang bisa menjadi seorang perawat. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkannya berkembang keperawatan itu pada zaman dahulu yaitu perang, yang dimana perang itu sendiri biasanya banyak melibatkan korban jiwa, yang mengakibatkan peperangan tersebut membutuhkan suatu tenaga medis untuk bisa mengobati atau memulihkan para korban-korban perang. Yang ketiga, pemimpin dalam keperawatan. Definisi keperawatan. Keperawatan itu sendiri merupakan suatu bentuk integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang dimana layanan yang diberikan dalam keperawatan itu sendiri baik berupa biologis, itu berupa fisik dari seseorang, dari psikologinya, kejiwaannya, baik dari sosiologinya ataupun dari spiritual komprehensifnya, yang ditujukan tidak hanya bagi individu tetapi juga kepada keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun tidak, maupun sakit, yang dimana mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan itu sendiri juga mempunyai suatu keunikan, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit dalam bidang kegiatan kesehatan seperti penyembuhan penyakit, atau juga membantu suatu pasien untuk mendapatkan kematian yang tenang, dan juga untuk melatih pasien agar mendapatkan kemandiriannya dengan cepat. Keperawatan itu sendiri ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh keperawatan yang sangat masyhur. Di antaranya tokoh-tokoh tersebut seperti Florence Nightingale, di mana beliau merupakan salah satu tokoh perawat yang sangat berpengaruh khususnya di daerah Eropa atau Inggris. Beliau sendiri membantu para korban-korban perang salib yang terjadi di semenanjung Crimea. Dari dedikasi beliau terhadap perang tersebut, beliau dianugerahi gelar Lady with the Lamb. Selanjutnya, tokoh yang mendunia dari bidang keperawatan ada Lillian Wald dan Mary Brewster, yang merupakan orang pertama yang memberikan layanan keperawatan bagi kaum miskin di New York. Dan juga mereka membuat suatu sekolah keperawatan sebagai tambahan keperawatan bagi orang-orang yang berkunjung di rumah mereka. Selanjutnya, perkembangan keperawatan di Indonesia. Pada saat sebelum kemerdekaan, pada masa itu negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Tenaga perawat yang diambil sendiri merupakan dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Mengingat tujuan dari pendirian rumah sakit hanya untuk kepentingan Belanda, maka tidak diikuti perkembangan dalam keperawatan. Pada masa penjajahan Inggris sendiri, pada masa ini upaya perbaikan di bidang kesehatan dan keperawatan mulai berkembang dan cukup baik, yang mana dipelopori oleh Raffles yang memperhatikan kesehatan rakyat dengan moto kesehatan adalah milik manusia,
yang pada saat itu pula telah diadakan berbagai usaha dalam memelihara kesehatan, di antaranya usaha pengadaan pencacaran secara umum, membenahi cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan memperhatikan kesehatan pada para tawanan. Pada masa penjajahan Belanda kedua pada tahun 1816, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819 didirikan rumah sakit Staatsverband, yang dimana pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM, Rumah Sakit Sucipto, yang kemudian diikuti dengan rumah sakit milik swasta. Pada masa ini sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, yang mana tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga, khususnya tenaga kesehatan. Pada tahun 1952 yang didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan yang setara dengan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia atau kita kenal dengan UI, dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan, dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan pertama. Seperti yang kita tahu, adanya beberapa tren keperawatan di masa lalu, seperti sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah di Indonesia, telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh lini kehidupan, termasuk untuk profesi perawat. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah atau subtermi menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Kita cenderung menuruti apa saja yang menjadi keinginan penjajah. Situasi ini terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama, sehingga terbentuk suatu formasi kultural. Kultur di dalamnya mencakup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak. Formasi kultur ini terus terpelihara dari generasi ke generasi sehingga menjadi sesuatu yang super organik. Sejarah keperawatan di Indonesia sendiri tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa Belanda. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah keperawatan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.